Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali mengaji bersama kitab Taisir Mustalahil Hadis. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama bertawassul mengirimkan Al-Fatihah untuk segenap penulis kitab, para ulama, para guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. نخص خصوصا إلى صاحب مؤلف هذا الكتاب الشيخ الدكتور محمود الطحان، وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب، وكذلك لجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن، نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Baik Bapak Ibu, pada minggu lalu kita sudah mulai masuk kepada bahagian yang kedua dari pembahagian hadis maudhu, ya, dari hadis mardud atau hadis dhaif, yaitu hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi. Jadi bagaimana yang kita bahas dari awal dulu, bahwa hadis dhaif itu ada dua jenis. Ada yang dhaif berdasarkan keterputusan sanad, kemudian ada yang dhaif berdasarkan cacatnya perawi. Nah, sekarang kita berada di jenis atau bahagian yang kedua dari pembahagian hadis dhaif, yaitu dhaif yang disebabkan oleh cacatnya
perawi. Nah, kita sudah bahas minggu lalu bahwa kecacatan perawi ini nanti ada yang berkaitan dengan adalah ya keadilan dari perawi, kemudian ada juga yang berkaitan dengan daya ingat ya atau tingkat kedhobitan dari perawi. Jadi kalau di total sebab-sebab cacatnya perawi itu semuanya ada 10 ya. Ada 10 jenis yang membuat perawi itu cacat. Yang pada akhirnya membawa hadis yang diriwayatkan menjadi hadis dhaif. Nah, yang pertama dari sekian banyak hadis dhaif itu ya, yang paling parah itu namanya adalah hadis maudhu', ya, hadis maudhu', atau yang dalam bahasa kita disebut juga dengan hadis palsu. Nah, kenapa hadis ini masih disebut dengan hadis ya seperti yang kita bahas minggu lalu? Ya karena hadis palsu ini secara matannya masih dinisbatkan ke Nabi. Ya. Karena dia masih dinisbatkan ke Nabi, maka dia masih terkategori sebagai hadis. Karena hadis itu kan kullu syai'in udhifa ilan nabi. Ya, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Nah, karena hadis maudhu ini nisbatnya masih ke Nabi, nah itu makanya sebelum maudhu itu ada istilah hadis. Ya, hadis maudhu. Ada hadis ya dinisbatkan ke Nabi tapi penisbatannya itu bersifat maudhu ya atau palsu. Nah, perlu diingat bahwa hadis palsu itu berbeda dengan hadis dhaif. Ya. Kalau hadis palsu itu tidak bisa digunakan sama sekali. Ya, baik sebagai syahid ataupun sebagai dalil utama, nggak bisa. Ya, tidak bisa beristishhad dengan hadis palsu. Nah, sementara kalau hadis dhaif ya beberapa jenis dari hadis dhaif yang tidak parah, nah, dia masih bisa digunakan sebagai fadhailul a'mal namanya. Ya, sebagai hadis-hadis yang bersifat keutamaan-keutamaan gitu ya. Nah, itu masih bisa diamalkan. Tapi kalau hadis maudhu', nah itu sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai landasan dalam amalan apapun. Nah, itu makanya jangan menyamakan antara hadis palsu dengan hadis dhaif. Ya, bahkan ada di antara ulama yang menjadikan hadis maudhu ini sebagai qismun mustaqil. Ya, pembahagian yang tersendiri. Dia tidak masuk di bawah pembahagian hadis dhaif. Nah, itu menurut sebagian ulama hadis ya. Jadi menurut mereka hadis itu ada 4 berdasarkan kualitas sanadnya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif, kemudian yang terakhir baru ada hadis maudhu' ya, hadis palsu. Nah, minggu lalu pengantar awal dari hadis palsu sudah kita baca. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan poin-poin seputar motif ya, motif pemalsuan hadis. Kira-kira apa saja penyebab seseorang itu berani memalsukan hadis? Ya, apa sebabnya, apa motifnya? Sekarang kita akan bahas insya Allah. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Dawa'i al-wad'i. Ya, dawa'i al-wad'i wa asnaful wadda'in. Nah, dawa'i artinya motif-motif ya atau faktor-faktor pendorong ya pemalsuan hadis, wa asnaful wadda'in, dan kelompok-kelompok pemalsu hadis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pemalsu hadis itu punya motif-motif yang beraneka ragam. Ya,
mereka tidak memalsukan hadis kecuali mereka punya motif khusus atau ada faktor pendorong ya. Nah, apa saja faktornya? Nah, nanti kita bahas. Liwad'il hadithi dawa'in katsiratun tad'u al-wadda'u atau tad'u al-wadda'a liwad'ihi. Ya, al-wadda'a menjadi maf'ul bih dari tad'u ya. Atau bisa juga jadi fa'il dari tad'u. Nah, sesuai dengan penempatannya saja. Liwad'il hadithi ya, untuk memalsukan hadis itu ada dawa'in. Ya, ada motif-motif, ada faktor-faktor pendorong yang sangat banyak yang mendorong pemalsu hadis untuk memalsukannya. Nah, famin abraziha ma yali. Di antara faktor yang dominan, ya, faktor yang dominan, yang abraz, ya, yang yang dominan, yang terlihat jelas, itu adalah apa-apa yang akan disebutkan berikut ini. Nah, faktor yang pertama adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala. Ya, faktor atau motif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faktor menyeru orang atau menyeru diri sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika biwad'i ahaditsa turaghibun nasa fil khairati. Adapun hal itu, ya, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah itu maksudnya adalah dengan memalsukan hadis-hadis yang turaghibu, yang memotivasi manusia fil khairat, ya, dalam berbuat kebaikan. Ya. Jadi ada di antara motif pemalsu hadis itu ya supaya orang terdorong untuk berbuat kebaikan. Nah, ini juga juga sering kita dengar ya di di masyarakat. Ada masyarakat awam yang memotivasi temannya supaya meninggalkan maksiat, tapi dengan dengan hadis-hadis yang tidak ada dasarnya atau yang palsu. Nah, niat asalnya baik ya, mengajak orang untuk kebaikan. Nah, tapi cara mengajaknya ini keliru karena menggunakan hadis palsu. Nah, kelirunya itu di mana? Kenapa hadis palsu itu diharamkan? Ya karena ancaman Nabi, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka hendaklah dia menyiapkan singgasananya di api atau di dalam neraka. Nah, jadi hadis itu walaupun secara umum ya, sebenarnya itu adalah ancaman ya terhadap haramnya memalsukan hadis-hadis Nabi. Bahkan diancam oleh Nabi, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah dia menyiapkan singgasananya dalam api neraka. Wa ahaditsa tukhawwifuhum min fi'lil munkarat. Dan hadis-hadis yang menakuti mereka, maksudnya yang memberi rasa takut terhadap manusia dari melakukan kemungkaran. Nah, jadi kalau kita lihat niat asli pemalsu jenis pertama ini bagus, Bapak Ibu ya, yaitu mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Nah, tapi sayang sedikit caranya keliru ya, caranya keliru. Wa haula'il wadda'un qaumun yantasibuna ila zuhdi was salahi. Dan para pemalsu hadis yang seperti ini, al-wadda'un, merupakan kaum ya yang menisbatkan diri mereka kepada prinsip zuhud was salah dan prinsip-prinsip kebaikan. Nah, jadi ada sebagian kaum yang yang mutasawwif ya, mungkin mutasawwif. Jadi beda antara sufi dengan mutasawwif, itu beda ya. Nah, ini mungkin sebagian dari mutasawwif, orang yang ke sufi-sufian ya, beda dengan sufi yang sebenarnya. Nah, kalau yang sufi yang sebenarnya mengajak kepada kebaikan
dan mencegah dari kemungkaran, tapi dengan cara yang benar. Tapi kalau yang ini adalah oknum ya, oknum dari sufi atau yang kita sebut juga dengan mutasawwif. Mereka itu adalah kaum yang menisbatkan diri mereka kepada sifat zuhud dan sholah. Sholah ini kebaikan-kebaikan ya. Perdamaian bisa juga sholah. Wahum syarrul wadda'in. Dan mereka ini adalah seburuk-buruk pemalsu hadis. Kenapa? Li'anna nasa qabilat mawdu'atihim thiqatan bihim. Ya, karena manusia atau karena masyarakat itu menerima hadis-hadis palsu yang mereka buat thiqatan bihim, karena percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, jadi umumnya ya mereka ini secara penampilan itu ya penampilannya penampilan yang baik, yang bagus. Ya, tapi sayang cara mengajaknya keliru, yaitu dengan menyebarkan hadis palsu. Nah, jadi kalau kita ingin menyebarkan kemakrufan, kebaikan, caranya juga harus dengan cara yang ma'ruf. Kalau ingin mencegah orang berbuat mungkar, caranya juga harus dengan yang ma'ruf, bukan dengan yang mungkar juga. Kita mencegah kemungkaran tapi dengan mungkar yang lain. Nah, itu keliru ya. Itu adalah perbuatan yang keliru. Nah, ini jenis pertama, motif kenapa orang memalsukan hadis. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa min haula, dan di antara mereka yang motifnya seperti ini adalah Maisarah ibnu Abdi Rabbih. Ya, yaitu Maisarah bin Abdi Rabbih. Nah, ini nama salah seorang pemalsu hadis ya, Maisarah ibnu Abdi Rabbih. Faqad rawa Ibnu Hibban fi Du'afa an Ibni Mahdiyin qala qultu li Maisarah bin Abdi Rabbih min aina ji'ta bi hadhihi al-ahadits man qara'a kadza falahu kadza qala wada'tuha uraghibun nas. Imam Ibnu Hibban pernah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya yang bernama Ad-Du'afa. Ya, Ad-Du'afa ini jamak dari dhaifun, kumpulan-kumpulan perawi dhaif ya. Nah, yang mana hadis yang beliau kutip itu berasal dari Ibnu Mahdi. Ya, Ibnu Mahdi Abdurrahman bin Mahdi. Qala, di mana Ibnu Mahdi ini berkata, qultu li Maisarah ibni Abdi Rabbih. Aku bertanya kepada Maisarah bin Abdi Rabbih, min aina ji'ta bihadhil ahadits? Dari mana kamu mendatangkan hadis-hadis ini? Atau dari mana kamu mendapatkan hadis-hadis ini? Man qara'a kadza falahu kadza. Barang siapa yang membaca doa ini atau membaca ayat ini atau membaca bacaan ini, falahu kadza, maka bagi dia ada pahala seperti ini. Nah, itu kan banyak ya hadis-hadis dhaif atau maudhu' yang motifnya seperti ini. Barang siapa yang menyebarkan SMS ini, barang siapa yang menyebarkan bacaan ini, ya, maka dia akan memperoleh pahala yang sebesar gunung misalnya, dan yang berlebihan lainnya. Nah, qala, kemudian Maisarah menjawab, wada'tuha uraghibun nasa. Aku memalsukannya untuk memotivasi manusia dalam berbuat baik. Nah, jadi Maisarah ini mengaku ya, kalau dia memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca sesuatu, tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada masyarakat supaya mereka semangat dalam beribadah. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, prinsip dasar niat dari orang ini sebenarnya baik, ya. Tapi sayang sedikit caranya keliru, ya. Caranya keliru. Nah, alangkah lebih baiknya bagi orang yang ingin seperti ini, itu menggunakan hadis-hadis dhaif yang masih bisa digunakan sebagai fadhailul a'mal. Ya, bagi orang yang ingin seperti ini mungkin ya, mereka masih bisa sebenarnya berdakwah, ya, tapi harus menyeleksi dulu apa yang akan dia sampaikan.
Ya, minimal yang boleh disampaikan itu hadis dhaif yang tidak syadid, yang tidak parah kedhaifannya. Nah, itu masih bisa disampaikan. Tapi kalau hadis maudhu', nah itu tidak boleh sama sekali diriwayatkan dan disampaikan kepada orang lain tanpa menjelaskan kedhaifannya. Oke, nah ini motif yang pertama. Kemudian yang kedua, al-intisaru lil madhhabi. Ya, untuk mendukung madhab tertentu. Ya, mendukung madhab atau golongan tertentu. La siyama madhahibu al-firaqi siyasiyati. Terlebih lagi madhab tentang firqah-firqah atau golongan-golongan politis, ya, golongan-golongan politik. Nah, wadzalika ba'da zuhuril fitnati. Hal itu terjadi itu setelah munculnya fitnah. Nah, jadi fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah yang terjadi di kalangan sahabat ya di tahun ke-35 Hijriah. Yaitu pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, nah itu awal fitnah yang terjadi dalam sejarah Islam ya. Nah, ada di antara mereka itu yang memasukkan hadis dalam rangka memperkokoh mazhab politiknya. Ya, dia palsukan hadis tentang keutamaan Sayyidina Ali misalnya, atau dia palsukan hadis tentang keburukan Sayyidina Muawiyah. Nah, dan yang lain-lain ya. Nah, sama seperti yang terjadi ketika Pilpres 2018 kemarin. Itu sangat banyak ya berita atau informasi yang mengandung hoax ya, berita palsu tentang kepribadian masing-masing calon presiden. Nah, itu sama ya, miriplah dengan yang kedua ini. Wa zuhuril firqi siyasiyati. Dan sejak munculnya firqah-firqah atau kelompok-kelompok politik. Kal khawariji, seperti kaum khawarij, wasyiati, dan kaum syiah. Nah, khawarij ini adalah orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Ya, yang mereka kecewa dengan Sayyidina Ali karena menerima tahkim yang ditawarkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, khawarij. Nah, sementara kalau Syiah ini adalah kelompok pendukungnya Imam Ali. Nah, ini dua kelompok yang berseberangan. Ya, kelompok politis yang muncul pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman. Faqad wada'at kullu firqatin minal ahadithi ma yu'ayyidu madhhabaha. Maka masing-masing kelompok itu memalsukan hadis ma yu'ayyidu madhhabaha, yaitu hadis yang bisa memperkuat madhabnya. Ya, hadis-hadis yang bisa mengokohkan prinsip-prinsip madhabnya. Nah, ka hadithi Aliyun khairul bashari man syakka fihi kafara. Ya, Ali adalah sebaik-baik manusia, barang siapa yang ragu tentang hal itu kafara, maka dia telah kafir. Nah, ini adalah berita palsu atau hadis palsu yang dibikin oleh para pendukung Sayyidina Ali yang menamakan diri mereka sebagai Syiah. Ya, Sayyidina Ali-nya bukan Syiah. Nah, itu perlu kita garis bawahi, Sayyidina Ali-nya bukan Syiah, tapi kelompok mereka yang mendukung Sayyidina Ali secara berlebihan inilah yang disebut dengan Syiah. Ya, mereka menghalalkan segala cara demi memuliakan atau mendukung Sayyidina Ali. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan memalsukan beberapa hadis, yang salah satunya adalah Aliyun khairul bashari man syakka fihi kafar. Sayyidina Ali adalah sebaik-baik manusia, barang siapa yang ragu tentang hal itu, maka dia dihukumi kafir. Nah, ini motif yang kedua ya dalam pemalsuan hadis. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, at-ta'nu fil Islam. Ya, at-ta'nu fil Islam, yaitu pemberian citra buruk kepada agama Islam. At-ta'nu, ya. Wa haula'i al-wadda'un
qaumun minaz zanadiqah lam yastati'u ayyakidu lil islami jiharan. Para pemalsu jenis ini, ya yang ketiga ini adalah kaumun, ya satu kaum dari golongan zanadiqah, ya jamak dari zandaqah, kaum-kaum zindiq, ya mereka yang ateis, yang anti agama. Lam yastati'u, yang mana mereka tidak sanggup ayyakidu, ya untuk membuat tipu daya lil Islam, untuk agama Islam secara jiharan, secara terang-terangan. Fa'amadu ila hadzal tariqil khabithi. Kemudian mereka sengaja, ya, atau mereka berusaha untuk mengambil jalan yang keji ini, ya, yaitu memalsukan hadis supaya agama Islam itu dibenci orang, atau agama Islam itu tidak disukai orang. Nah, ini at-ta'nu fil Islam, ya. Fawada'u jumlatan minal ahadithi biqasdi tashwihil Islam wa ta'ni fihi. Nah, fawada'u, kemudian mereka memalsukan sekelompok hadis biqasdi tashwihil Islam, dengan tujuan yaitu memperburuk citra Islam wa ta'ni fihi, dan bisa mencelanya. Nah, ini ya. Ini biasanya dari kelompok yang bukan dari orang-orang yang beragama Islam. Ya, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 tadi masih dalam kelompok Islam sendiri. Nah, ini biasanya muncul dari orang yang di luar Islam atau golongan zanadiqah, ya orang-orang zindiq. Wa min haula, ya, sebahagian dari mereka yang bermotif seperti ini adalah Muhammad ibnu Sa'id Asy-Syami, ya, Muhammad bin Sa'id Asy-Syami al-maslubu fil zandaqah, yang mana dia dihukum salib karena kezindikannya, ya, karena kezindikannya. Jadi ada namanya seorang pemalsu hadis juga namanya Muhammad bin Sa'id Asy-Syami, yang mana dia dihukum salib, ya, karena kezindikannya, karena fitnah yang dia lontarkan untuk agama Islam. Nah, faqad rawa an Humaidin. Nah, ini contohnya. Maka sungguh meriwayatkan Muhammad bin Sa'id ini, ya, sebuah riwayat atau sebuah hadis dari Humaid an Anasin, ya, dari Imam Anas bin Malik, marfu'an, secara marfu'. Nah, marfu'an artinya hadis ini dinisbatkan ke Nabi, ya. Apa kata Nabi? Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Saya adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak, ya, mengutus nabi setelahku. Nah, hadis ini adalah hadis palsu, ya, yang dikarang oleh Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Nah, di bagian mana palsunya hadis ini? Yaitu di bagian illa ayyasha Allah. Ya, potongan illa ayyasha Allah di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar ini tidak ditemukan, ya, karena ini adalah tambahan dari Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Walaqad bayyana jahabizatul hadithi amra hadhil ahadits walillahil hamdu wal minnah. Para peneliti hadis, ya, jahabizah, para peneliti hadis itu telah menjelaskan perkara dari hadis-hadis ini, ya, walillahil hamdu wal minnah. Bagi Allah lah segala pujian dan segala karunia. Nah, para ahli hadis sepakat bahwa illa ayyasha Allah ini adalah potongan yang tidak pernah ditemukan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada potongan ini dalam hadis-hadis yang sanadnya baik, ya, yang sanadnya sahih, kecuali hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Nah, ini faktor atau motif yang ketiga. Sekarang motif yang keempat, ya, at-tazallufu ilal hukam. Ya, tazalluf. Tazalluf artinya mendekat kepada al-hukam. Nah, hukam ini jamak dari hakim.
Ya, hakim di sini bisa kita terjemahkan sebagai pemerintah, ya, mendekat kepada hukam, mahkamah atau pemberi hukum, ya. Ay taqarrubu ba'di du'afa'il iman ila ba'dil hukam biwad'i ahaditha tunasibu ma 'alaihil hukamu minal inhiraf. Apa yang dimaksud dengan tazalluf? Ya, apa yang dimaksud dengan tazalluf? Artinya taqarrub, ya, mendekatnya sebahagian orang-orang yang imannya lemah ila ba'dil hukam, kepada sebahagian pemerintah, biwad'i ahaditha, ya, dengan memalsukan hadis-hadis, tunasibu ma 'alaihil hukam, yang sesuai dengan apa yang sedang dilakukan oleh para hukam itu, minal inhiraf, ya, dari penyelewengan, ya, penyelewengan dalam bidang agama maksudnya. Nah, jadi ada orang dia memalsukan hadis, tujuannya adalah supaya pemimpin yang sedang dia dekati itu senang dengan apa yang dia sampaikan. Ya, artinya penjilat lah, ya, supaya dia diangkat atau supaya dia diberikan harta atau diberikan sesuatu yang disenanginya. Nah, mithlu qissati Ghiyath ibni Ibrahim an-Nakhai al-Kufi ma'a Amiril Mukminin al-Mahdi. Ya, seperti kisah Ghiyath bin Ibrahim an-Nakhai al-Kufi bersama Amirul Mukminin, ya, bersama Amirul Mukminin al-Mahdi. Nah, al-Mahdi ini adalah khalifah Daulah Abbasiyah yang ketiga, ya. Khalifah Daulah Abbasiyah yang ketiga. Al-Mahdi, Amirul Mukminin al-Mahdi. Nah, hina dakhala alaihi wa huwa yal'abu bil hamam. Ya, ketika Ghiyath bin Ibrahim itu bertemu dengan Amirul Mukminin al-Mahdi, wa huwa yal'abu bil hamam. Dan Amirul Mukminin al-Mahdi ini sedang bermain dengan seekor burung dara, ya, atau merpati. Fasaqa bi sanadihi ala tawali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kemudian Ghiyath bin Ibrahim ini, ya, ketika dia melihat Amirul Mukminin al-Mahdi ini sedang bermain dengan burung dara, burung merpati, ya, dia ingin bermukalamah, ya, maksudnya bermanis muka atau bermanis mulut dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Amirul Mukminin al-Mahdi. Fasaqa bisanadihi, kemudian dia meneruskan, ya, melanjutkan sebuah hadis bisanadihi dengan sanad yang dia miliki, alat tawali, secara berurut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi berkata, kata dia, ya. Apa kata Nabi? La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janahin. Nah, ini hadis versi siapa? Ghiyath bin Ibrahim. Apa kata dia? La sabaqa, tidak boleh, ya, berlomba-lomba atau tidak ada musabaqah kecuali dalam hal naslin, ya, dalam hal memanah, ya, au khuffin, atau lomba kecepatan onta atau berlomba dalam onta, ya, mengendarai onta, au hafirin, atau lomba pacuan kuda, ya, hafirin, au janahin, atau lomba dalam hal burung, ya. Nah, au janahin ini sebenarnya tidak ada pada hadis ini, ya. Hadis ini sebenarnya hanya sampai hafirin saja, ya. Riwayatnya Hasan, ada di Sunan At-Tirmidzi. Tapi karena Ghiyath bin Ibrahim ini ingin, ya, menjilat atau bermanis kalimat dengan Al-Mahdi, nah dia menambahkan bagian au janahin, ya, yaitu lomba burung. Nah, dia tambahkan ini. Tujuannya adalah supaya Imam Mahdi ini, Amirul Mukminin al-Mahdi ini senang dengan apa yang dia sampaikan. Fazada kalimata au janahin, maka dia menambahkan kalimat au janahin li ajlil Mahdi, ya, karena adanya
Amirul Mukminin Al-Mahdi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, supaya Amirul Mukminin ini senang dengan apa yang dia sampaikan. Fa'arafal Mahdi dzalika. Ya, tapi Imam atau Amirul Mukminin Al-Mahdi tahu dengan hal itu. Nah, ternyata beliau tahu dengan hadis itu. Fa'amara bidzabhil hamam. Ya, kemudian dia perintahkan pembantunya untuk menyembelih burung dara tersebut. Waqala, kemudian dia berkata, ana hamaltuhu ala dzalika. Ya, saya menanggungnya atau menanggung hal ini ala dzalika, terhadap apa yang disampaikan oleh Ghiyath, ya. Wa tarada hadzal wadda'a al-mutazallif. Kemudian beliau mengusir pemalsu hadis ini, ya, maksudnya Ghiyath bin Ibrahim. Wa amalahu bi'aksi qasdihi, dan dia menampakkan kepada Ghiyath kebalikan apa yang dia maksudkan. Nah, jadi Ghiyath bin Ibrahim itu sebenarnya ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Al-Mahdi, yaitu dalam bermain dengan burung dara, ya. Mungkin karena Amirul Mukminin ini suka dengan burung merpati, nah dia mencari hadis yang sekiranya bisa mendukung apa yang dilakukan oleh Al-Mahdi. Ternyata Amirul Mukminin Al-Mahdi tahu dengan hadis yang dia sampaikan. Ya, ternyata itu bukan hadis. Janahin ini bukan hadis, tapi hanya tambahan yang ditambah oleh Ghiyath bin Ibrahim. Nah, artinya dia adalah memalsukan bahagian ini hanya dalam rangka memberikan kesenangan kepada pemimpin yang dia ingin dapat tempat di hatinya. Nah, ini motif yang keempat, ya, mendekat kepada pemerintah atau mahkamah. Kemudian yang kelima, at-takassubu wa talabur rizqi. Ya, at-takassub yaitu menjadikan atau untuk mencari usaha, penghasilan, wa talabur rizqi, dan mencari rizki. Ka ba'dil qussasi alladzina yatakassabuna bitahaddufi ilan nasi. Seperti apa yang dilakukan oleh sebahagian tukang kisah, ya, tukang cerita. Jadi orang-orang yang profesinya mendongeng, ya, memberikan cerita ke orang-orang. Alladzina yatakassabuna bitahadduthi ilan nas, yang berusaha, ya, atau yang menjadikan sebagai sebagai titik pencarian atau usaha, ya, bitahadduthi ilan nasi, dengan bercerita kepada manusia. Nah, jadi dulu itu ada sekelompok orang yang kerjaannya adalah mendongeng, ya, menceritakan hal-hal yang unik kepada orang-orang supaya orang terhibur. Nah, fayuriduna ba'dal qisasi al-masliyati wal ajibati. Kemudian mereka mendatangkan sebahagian kisah-kisah yang lucu, wal ajibah, dan yang unik, ya, hatta yastami'a ilaihim an-nasu wa yu'tuhum. Sampai orang-orang mendengarkan kepada apa yang mereka sampaikan, wa yu'tuhum, dan memberikan uang kepada mereka. Nah, jadi tujuannya adalah untuk supaya orang suka mendengarkan apa yang dia sampaikan, kemudian orang-orang memberikan dia uang, ya, sebagai upah dari apa yang dia ceritakan. Nah, jadi ada juga motif memalsukan hadis dengan dengan motif untuk mencari usaha, ya, untuk mencari rizki. Nah, seperti misalnya Abi Sa'id Al-Madaini, ya, seperti Abi Sa'id Al-Madaini. Nah, beliau ini adalah tukang cerita yang mencari duit dengan hadis-hadis palsu. Nah, kalau sekarang nyata sekali, ya, hoax itu bisa menjadi ladang uang bagi orang-orang. Jadi orang-orang banyak sekarang ini membuat cerita-cerita palsu, kisah-kisah yang tidak sesuai dengan fakta, diposting di media sosial. Dengan banyaknya view atau banyaknya penonton dari video yang mereka bikin, maka semakin banyak pula lah rezeki yang mereka dapatkan, semakin banyak juga lah uang yang mereka dapatkan. Nah, ini sama dengan motif yang terjadi pada zaman dulu. Ya, ada orang yang ingin membuat hiburan untuk orang lain, tapi dengan cara
memalsukan hadis. Kalau zaman sekarang mendapatkan uang dengan memalsukan informasi, ya, fitnah sana, fitnah sini dan lain sebagainya. Oke. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam, qasdus syuhrah. Ya, motif yang keenam, qasdus syuhrati. Ya, menyengaja agar terkenal. Nah, jadi tujuan pemalsuan hadis yang selanjutnya adalah supaya terkenal. Wadzalika biiradil ahaditsil gharibati allati la tujadu 'inda ahadin min syuyukhil hadithi. Hal itu ya adalah dengan mendatangkan atau dengan menyampaikan hadis-hadis yang gharib, ya, hadis-hadis yang unik, yang jarang didengar oleh orang lain, allati la tujadu 'inda ahadin min syuyukhil hadithi. Yaitu hadis-hadis gharib yang tidak pernah diperoleh dari salah seorang pun, ya, dari guru-guru hadis atau dari syuyukh, dari syekh-syekh yang ahli hadis. Fayaqlibuna sanada al-hadisi liyustaghraba. Kemudian mereka mengganti sanad hadis itu liyustaghraba, ya, supaya hadis itu menjadi gharib, menjadi unik, ya. Karena salah satu tradisi orang-orang dulu itu adalah mereka akan berebut, ya, untuk mencari sebuah hadis yang unik, ya, hadis yang baru gitu, ya. Nah, kalau ada sanad hadis yang baru untuk hadis yang belum pernah mereka dengar misalnya, nah itu para ahli hadis itu berebut. Wah, ini hadis baru nih, informasi baru nih. Nah, ada sebagian orang, ya, yang dia pengen terkenal, kemudian dia buatlah sanad palsu untuk sebuah informasi. Ya, dia buat sanad palsu untuk sebuah informasi supaya dia terkenal sebagai orang yang punya informasi banyak tentang Nabi. Nah, ini motif yang keenam, ya. Fayurghaba fi sima'ihi minhum. Maka orang-orang pun, ya, fayurghaba, ya, sehingga informasi yang dia sampaikan itu diinginkan, ya, diinginkan fi sima'ihi, dalam hal mendapatkannya atau dalam hal mendengarkannya, minhum, dari mereka. Jadi orang-orang berbondong-bondong ke orang yang memalsukan hadis ini untuk mendapatkan, wah, dari mana hadisnya, sanadnya dari siapa. Nah, supaya akhirnya dia terkenal, ya, sebagai orang yang punya hadis-hadis gharib. Nah, siapa pemalsu hadis yang seperti ini? Contohnya adalah Kabni Abi Dihyah Muhammad An-Nasibi. Ya, seperti Ibni Abi Dihyah dan Hammad An-Nasibi. Nah, Hammad An-Nasibi ini juga terkenal sebagai wadda'ul hadis, ya. Dia terkenal sebagai pemalsu hadis yang motifnya adalah qasdus syuhrah, ya, supaya dia terkenal sebagai perawi hadis yang unik-unik atau yang aneh-aneh. Nah, inilah diantara motif kenapa seseorang itu memalsukan hadis. Oke. Nah, sekarang bagian yang ketujuh, madzhabul karramiyyati fi wad'il hadisi. Mazhab al-karramiyah di dalam memalsukan hadis. Jadi ada nama firqah dahulu itu yang disebut dengan firqah karramiyah yang dicetus oleh seorang yang bernama Muhammad bin Karram, ya, Muhammad bin Karram. Yang mana salah satu keyakinan mazhab Karramiyah ini adalah tidak ada kemaksiatan itu tidak akan berpengaruh kepada keimanan seseorang. Ya, kemaksiatan itu tidak berpengaruh kepada keimanan seseorang. Sebagaimana amal ibadah itu tidak berpengaruh kepada orang yang tidak beriman sama sekali. Nah, dia hampir mirip dengan Murji'ah. Ya, bahkan ada yang bilang Karramiyah ini adalah fara', ya, cabang dari Murji'ah. Nah, Al-Karramiyah. Za'amat firqatun minal mubtadi'ah summu bil Karramiyah. Jadi segolongan dari kelompok ahli bid'ah itu memfatwakan summu bil Karramiyah, ya, yang mana mereka dinamakan dengan kelompok Karramiyah. Apa fatwa mereka? Jawaza wad'il ahadithi fi babit targhibi wa tarhibi faqat.
yaitu bolehnya memalsukan hadis-hadis dalam bab targhib, ya, memotivasi manusia dalam kebaikan, wa tarhib faqat, dan tarhib, ya, memberikan kabar pertakut supaya orang tidak melakukan maksiat. Nah, jadi bagi mereka memalsukan hadis itu boleh selama dalam tujuan, ya, memberikan semangat untuk berbuat kebaikan, kemudian memberikan kabar takut untuk melakukan kemaksiatan. Selama memalsukan hadis itu niatnya seperti ini, maka menurut mereka itu boleh-boleh saja. Nah, apa dalil mereka? Nah, jadi mereka ini punya dalil juga. Wastadallu ala dzalika bima ruwiya fi ba'dhi turuqi hadithi man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, min ziyadati jumlati liyudillan nasa. Nah, mereka beristidlal, ya, mereka berdalil untuk apa yang mereka yakini tersebut, bima ruwiya, dengan apa-apa yang diriwayatkan pada sebahagian jalur-jalur hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, ya. Jadi ada beberapa jalur hadis yang saya sebutkan tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, menurut kelompok ini mereka mendapatkan satu sanad hadis ini yang ada tambahannya, yaitu min ziyadati jumlati liyudillan nasa. Ya, dari tambahan jumlah liyudillan nasa, ya, untuk menyesatkan manusia. Nah, jadi ancaman Nabi, siapa yang berbohong atas namaku, ya, muta'ammidan secara sengaja, liyudillan nasa, untuk menyesatkan manusia. Jadi bagi mereka ancaman Nabi ini khusus bagi orang yang berdusta dalam rangka menyesatkan manusia. Artinya apa? Berdusta bukan dalam rangka mendustakan atau menyesatkan manusia itu diperbolehkan. Nah, itu kata mereka, ya, kelompok Karramiyah. Walakinna hadhihi ziyadata lam tathbut 'inda huffazil hadis. Akan tetapi tambahan liyudillan nasa ini itu tidak tetap, ya, tidak ditemukan oleh para penghafal hadis. Jadi ini hadis liyudillan nasa ini tidak pernah ada dalam jalur hadis. Artinya apa? Artinya mereka membuat hadis ini untuk mendukung apa yang mereka yakini. Ya, mereka yakin bahwa berbohong atas nama Nabi tapi dengan dalam niat memotivasi manusia berbuat kebaikan itu dibolehkan. Nah, itu prinsip mereka. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, nahnu nakdzibu lahu la alaihi. Ya, nahnu nakdzibu, kami berbohong lahu, ya, untuk kebaikan. Nah, jadi tarkib lahu dengan alaihi ini itu punya konotasi yang berbeda, ya, Bapak Ibu. Kalau lahu itu maknanya kebaikan. Kami berbohong untuk kebaikan, la alaihi, tidak untuk keburukan. Nah, jadi menurut mereka berbohong dalam rangka kebaikan itu boleh, ya. Wa hadza istidlalun fi ghayatis sukhfi. Dan ini merupakan istidlal yang berada dalam istidlal yang ghayatis sukhfi, yang sangat dhaif, yang sangat lemah, ya. Tidak satupun ulama yang berdalil dengan cara seperti ini, ya, berbuat baik tapi dengan cara yang salah. Nggak ada ulama yang memfatwakan hal ini kecuali kelompok Karramiyah. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yahtaju syar'uhu ila kadzabin liyurawwijuhu. Maka sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan syariatnya disebarkan oleh para pendusta, ya, liyurawwijuhu, supaya mereka melariskannya. Jadi Nabi nggak pengen, ya, ajaran beliau ini laris, tapi yang melariskan itu adalah para pendusta, ya, para pembohong. Beliau nggak suka itu, ya. Nabi nggak suka dengan hal itu. Buat apa agama itu tersebar tapi dengan cara yang batil atau yang salah. Wa hadza za'mu khilafu ijma'il muslimin.
ya, pandangan ini berseberangan dengan kesepakatan dari para ulama umat Islam. Hatta balagha asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini fajazama bitakfiri wadhi'il hadithi. Sampai-sampai ya Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini itu beliau sangat balagha, ya, sangat berlebihan dalam hal ini, fajazama, dan beliau memastikan kafirnya para pemalsu hadis. Ya. Jadi saking bencinya beliau Abu Muhammad Al-Juwaini ini terhadap para pemalsu hadis, beliau memfatwakan pemalsu hadis itu adalah kafir. Ya, pemalsu hadis adalah kafir. Ya, ini Ya, fatwa beliau sangat keras, ya. Karena mungkin sangat benci terhadap para pemalsu hadis. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu. Khata'u ba'dil mufassirin fi dzikri ba'dil ahaditsil mawdu'ati fi tafasirihim. Kekeliruan sebahagian ahli tafsir dalam menyebutkan sebahagian hadis-hadis palsu dalam tafsiran mereka. Nah, jadi Syekh Mahmud Tohan, ya, lewat penelitian beliau mensinyalir ada beberapa ahli tafsir yang sangat mutasahil dalam mengutip hadis-hadis palsu dalam kitab tafsir. Nah, ini hanya sebatas kehati-hatian, ya, mungkin dari beliau, supaya kita tidak sembarangan dalam menyebarkan hadis palsu. Nah, beliau memperingatkan, laqad akhta'a ba'dul mufassirin fi dzikrihim ahaditsa mawdu'atan fi tafasirihim min ghairi bayani wad'iha. Sungguh telah keliru, ya, sebahagian ahli tafsir dalam penyebutan mereka terhadap hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir mereka, min ghairi bayani wad'iha, tanpa menjelaskan sisi kepalsuannya. Nah, jadi ada sebagian mufassir, para ahli tafsir, yang mereka tidak teliti, ya, dalam mengutip hadis. Itu sebenarnya yang mereka kutip adalah hadis palsu, tapi sayang mereka nggak menjelaskan kalau itu adalah hadis palsu. La siyama al-hadits al-marwiya an Ubay ibni Ka'bin fi fadailil Qur'ani suratan. Terlebih lagi hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, ya, yang berkenaan dengan fadail, ya, fadilah Al-Qur'an surat per surat. Nah, jadi ada hadis-hadis tentang keutamaan surat ini yang biasanya dinisbatkan kepada Ubay bin Ka'ab, ya, itu dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Padahal sebahagiannya adalah hadis maudhu. Nah, siapa saja para ahli tafsir yang mutasahil dalam mengutip hadis palsu? Nah, ini beliau sebutkan. Wa min haula'il mufassirin, dan sebahagian daripada mufassir yang sering mengutip hadis palsu itu adalah yang pertama Ats-Tsa'labi. Ya, Imam Ats-Tsa'labi, ya, dalam tafsir Al-Bayan wal Kashfu atau Al-Kashfu wal Bayan fi Tafsiril Quran. Nah, itu nama kitab tafsir beliau. Ya, tafsir Ats-Tsa'labi. Kemudian Al-Wahidi, ya, tafsir Al-Wahidi. Nah, beliau punya 3 kitab tafsir ini. Ada tafsir Al-Basit, ya, kemudian Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wasit, kemudian Al-Wajiz. Nah, itu nama kitab tafsir beliau, punya 3 kitab tafsir. Tapi hati-hati, ya, kadang ada sebahagian hadis palsu yang beliau kutip dalam tafsir itu, tapi tidak dijelaskan kepalsuannya. Kemudian Az-Zamakhsyari, ya, tafsir Az-Zamakhsyari atau tafsir Al-Kasyaf. Nah, di sana ada juga sebagian hadis palsu yang tidak disebutkan kepalsuannya. Kemudian tafsir Al-Baydawi, ya, kemudian tafsir Asy-Syaukani. Nah, ini di antara kitab-kitab tafsir yang kita harus hati-hati, ya, karena sebahagian hadis yang mereka kutip itu adalah hadis palsu, tapi tidak dijelaskan kualitas kepalsuannya. Oke, yang terakhir Asyharul Musannafati fihi. Karya-karya populer dalam hadis palsu. Nah, ini ada beberapa kitab yang kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengetahui hadis palsu apa saja yang sering tersebar
di dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam kitab-kitab lain. Nah, Bapak Ibu bisa membeli ketiga kitab ini. Yang pertama namanya Kitabul Mawdu'at, ya, Kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi, karya dari Ibnu Al-Jauzi. Wa huwa min aqdami ma sunnifa fi hadzal fanni. Kitab ini adalah kitab pertama yang dikarang dalam keilmuan ini, ya, atau dalam fan ini. Lakinnahu, akan tetapi Ibnul Jauzi, ya, mutasahilun. Beliau agak mutasahil, ya. Beliau agak ceroboh lah, ya, fil hukmi alal hadis, dalam menghukumi hadis bil wad'i, ya, sebagai hadis palsu. Lidza intaqadahu al ulama'u wa ta'aqqabuhu. Karena hal ini, maka sebagian ulama itu mengkritik kitab Al-Mawdu'at wa ta'aqqabuhu, kemudian memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Jadi kitab Mawdu'at ini ada sebagian hadis yang sebenarnya bukan maudhu', tapi beliau masukkan ke dalam kitab Al-Mawdu'at. Nah, jadi Imam Ibnul Jauzi ini sangat mutasahil dalam menghukumi hadis maudhu', ya. Bahkan ada satu hadis, ya, nanti bisa kita cari, ada satu hadis dalam Sahih Muslim yang beliau masukkan ke dalam kitab Mawdu'at, ya, beliau anggap sebagai hadis palsu. Nah, nanti bisa kita cek, ya, hadisnya. Tapi saya belum langsung menemukan, ya, apakah sanad hadis yang beliau kutip, yang beliau anggap palsu itu sama dengan sanad yang dimiliki oleh Imam Muslim. Nah, nanti harus kita perjelas, ya, apakah sanadnya sama atau sanad yang beliau temukan dari jalur lain, bukan jalurnya Imam Muslim. Nah, tapi ala kulli hal, kitab ini adalah kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis palsu. Kemudian yang kedua, Al-La'ali Al-Masnu'atu fil Ahaditsil Mawdu'ati. Ya, karya dari Imam As-Suyuti. Wa huwa ikhtisarun li kitab Ibnul Jauzi wa ta'qibun alaihi wa ziyadatun lam yadhkurha Ibnul Jauzi. Jadi kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah ini merupakan ikhtisar. Ya, ini adalah ringkasan terhadap kitab Ibnul Jauzi. Artinya kitab yang sebelumnya, kitab Mawdu'at. Wa ta'qibun alaihi, dan beliau memberikan semacam komentar, ya, sebagai ta'qib, sebagai catatan untuk kitab tersebut. Wa ziyadatun, dan tambahan-tambahan yang tidak atau yang belum disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Nah, jadi kitab yang kedua ini lebih lengkap, Bapak Ibu, ya, Al-La'ali Al-Masnu'ah, karangan Imam As-Suyuti. Nah, kemudian yang terakhir, Tanzihus Syari'ati Al-Marfu'ati anil Ahaditsis Syani'ati Al-Mawdu'ati. Ya, Tanzihus Syari'ah Libni Araq Al-Kannani. Nah, ini bacanya Al-Kannani, ya, karangan Ibnu Araq Al-Kannani. Wa huwa talkhisun li sabiqaihi. Dan ini merupakan ringkasan dari dua kitab sebelumnya. Ya, berarti ringkasan dari Mawdu'at Ibnul Jauzi, kemudian Al-La'ali Al-Masnu'ah karya Imam As-Suyuti. Wa huwa kitabun hafilun muhadzabun mufidun. Ya, kitab ini adalah kitab yang penuh dengan pengetahuan, muhadzabun, ya, susunannya juga bagus, mufidun, dan juga sangat bermanfaat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih lengkap, ya, untuk koleksi hadis-hadis maudhu', nah itu bisa dicek dalam kitab Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah anil Ahaditsis Syani'ah Al-Mawdu'ah, karangan Ibnu Araq Al-Kannani. Nah, ini akhir bahasan kita tentang hadis maudhu'. Ya, ini hadis yang sangat hadis dhaif yang sangat dhaif, ya, sehingga beliau dahulukan dalam menjelaskan. Nah, adapun hadis yang setelah ini itu tingkatan kedhaifannya semakin berkurang sampai kepada hadis dhaif yang masih bisa diamalkan sebagai fadhailul a'mal. Nah, nanti akan kita bahas semuanya insya Allah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bahasan kita. Mungkin kalau ada satu pertanyaan boleh, silahkan. Assalamualaikum Ustadz, boleh tanya? Oh iya, Bu Ramlah, ya silakan Bu. Ya. Ustadz, dalam kitab Ihya Ulumuddin,
Ya. itu banyak hadis-hadis yang tidak mutawatir, tidak atau tidak masyhur ya. Akan tetapi Imam Al-Ghazali itu memperolehnya dari mimpi atau mimpinya yang bertemu dengan Rasul. Nah, Imam Al-Ghazali itu bertanya kepada Rasul, apakah ini boleh saya sebarkan ya? Apa gimana itu ya Ustadz ya? Langsung Nabi itu mengangguk. Bagaimana menurut Ustadz Yunal? Terima kasih. Oh ya, banyak informasi yang keliru terkait dengan Imam Al-Ghazali ya Bu ya, yang tersebar di sebagian di sebagian tulisan-tulisan orang yang kontra dengan beliau. Ada yang mengatakan bahwa kitab Ihya itu sebagian besarnya adalah hadis-hadis bermasalah atau hadis-hadis palsu. Nah, untuk mengetahui kualitas Ihya atau hadis-hadis yang dikutipkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, Ibu bisa membaca tahqiq ya atau takhrid hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Al-Iraqi. Ya, takhrid hadis-hadis Ihya yang ditulis oleh Imam Al-Iraqi. Beliau adalah ahli hadis yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Setelah beliau teliti ya oleh Imam Al-Iraqi. Nah, Imam Al-Iraqi ini adalah guru dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Nah, beliau mengatakan bahwa banyak di antara hadis-hadis Ihya itu yang masih bisa dipertimbangkan, ya. Jadi beliau membagi. Beliau tidak memungkiri ya, ada beberapa hadis yang la aslalahu, ya, hadis-hadis yang tidak ada asal atau sumbernya. Itu beliau berbicaranya dengan cara yang sopan, Bu ya. Imam Al-Iraqi. Gimana cara beliau ketika menemukan hadis yang tidak ada sanadnya? Beliau ngomongnya gini, lam ajid, ya, saya belum menemukan ya sanad untuk hadis ini. Beliau tidak langsung serta-merta menilai, oh ini hadis la aslalahu atau hadis yang palsu. Enggak seperti itu. Dan perlu diketahui, ya, jumlah hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin itu lebih banyak dari hadis yang ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ya, jumlah hadisnya lebih banyak dari Sunan Ibnu Majah. Itu kurang lebih 4.000 hadis. Dan sebahagian besar hadisnya itu adalah hadis-hadis yang masih bisa diamalkan. Ya, hadis-hadis yang bisa diamalkan. Nah, jadi membaca Al-Ghazali itu tidak cukup dari orang-orang yang kontra dengan beliau. Ya, kita harus membaca juga dari ahli hadis. Dan perlu diketahui juga Imam Al-Ghazali punya kitab ilmu hadis sendiri, Bu. Oh iya. Ya, beliau punya kitab hadis sendiri. Nah, beliau ya benar ya, beliau pernah bilang ya bid'ati fi ilmi hadis muzjah. Ya, beliau pernah bilang di salah satu kitabnya seperti itu. Kemampuan saya dalam hadis itu muzjah. Ya, maksudnya kurang. Tapi para ulama memahami bahasa seperti itu hanyalah bahasa ketawadhuan beliau. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang tidak paham hadis bisa mengutip ribuan hadis dalam karyanya, tidak mungkin. Ya. Nah, itu makanya ya dalam kitab Ihya sekalipun di sana ada beberapa hadis yang la asla lahu, yang tidak ada sanadnya, tapi hadis-hadis yang masih bisa diamalkan itu jauh lebih banyak dari hadis-hadis yang tidak ada sanadnya. Nah, adapun contoh hadis yang Ibu Romlah sampaikan tadi, ya, kalau secara matan saya belum pernah menemukan langsung, Bu ya. Ada hadis yang beliau mimpi ketemu Nabi, kemudian beliau bertanya, apakah boleh saya riwayatkan hadis ini? Nah, itu secara teks itu belum pernah saya temukan. Nah, nanti bisa kita cari, Bu ya, teks hadis yang persis seperti itu. Tapi hadis-hadis yang sifatnya seperti itu banyak dialami oleh para sufi. Ya, itu namanya hadis-hadis yang diriwayatkan secara kasyaf. Ya, Ibnu Arabi, kemudian Al-Jili dan masih banyak ulama sufi yang lain, itu ada yang meriwayatkan hadis yang seperti itu. Walaupun dalam diskursus ilmu hadis
hadis yang diriwayatkan secara barzakhi, ya, secara kasyaf atau secara mimpi itu tidak bisa disampaikan ke khalayak umum. Tapi itu berlaku di kalangan mereka saja. Nah, misalnya ada orang bermimpi ketemu Rasul, kemudian dalam mimpinya dia diwasiati sesuatu oleh Rasulullah. Nah, itu hanya cukup bagi dia pribadi, Bu, tidak boleh disebarkan ke orang lain. Nah, adapun sufi yang yang menyebarkan itu, nah itu sebenarnya sufi yang melanggar adab, ya, yang melanggar adab sebenarnya. Tapi kalau seandainya ditemukan yang seperti itu boleh sebenarnya dalam kaedah-kaedah sufi ada yang seperti itu dan banyak masyhur. Nah, cuma itu aturannya tidak boleh disebarluaskan. Nah, seperti itu, Bu. Iya. Jadi ada kitab khusus yang mentakrid atau yang meneliti hadis-hadis ihya. Nah, nanti Ibu bisa beli kitabnya, ya. Bisa bisa baca di sana. Ternyata di balik pengakuan beliau bukan ahli di bidang hadis, tapi ternyata hadis yang beliau hafal itu banyak sekali. Ya, Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan sudah bisa membaca kitab gundul, ya, Ustadz. Mudah-mudahan, Bu, ya. Insya Allah. Nah, sebagai supaya kita bisa membaca berita itu dengan ini, Bu, lebih lebih konkret gitu, ya, lebih adil gitu. Jangan membaca berita itu hanya dari orang yang kontra dengan yang bersangkutan misalnya, tapi harus kita seimbangkan, harus tabayun. Nah, gitu. Kita cari informasi yang berimbang sebelum memberikan penghukuman terhadap seseorang. Iya, Ustaz. Nah, ya, seperti itu, Bu, ya. Iya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, mungkin sampai di sini dulu, Bapak Ibu, kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bisa dipahami, berkah dan juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi jangan sampai ketika mendengar informasi langsung kita ambil tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Iya, afwan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak. Saya izin duluan, Bapak Ibu. Hadis